Baik, Bapak Ibu sekalian yang sudah join di Zoom meeting mengenai pembahasan rencana lomba tabulam pot cabai, kita akan segera mulai kegiatan TM-nya. Awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di Zoom meeting ini. Dan kita sebagai panitia sangat mengapresiasi Bapak Ibu yang menyempatkan waktunya untuk mendaftar ke lomba tabulam pot cabai ini untuk memeriahkan acara HUT PKG tahun 52 tahun, di usia 52 tahunnya. Langsung saja kita mulai, tidak panjang lebar agar segera tersampaikan materi ini. Ini betul. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi ada kendala. Jadi kita lanjutkan Ibu, bahwa Q&A lomba tabulam pot cabai atau apa ya yang melatar belakangi lomba tabulam pot cabai ini yaitu sesuai arahan Direktur atau Utama Petrokimia Gresik pada saat Raker tahun 2024 bahwa untuk menumbuhkan jiwa solusi agroindustri maka setiap personil Petrokimia Group diwajibkan menanam tabulam pot cabai. Program ini bersifat kompetisi antar karyawan PG Group, di mana pemenang lomba akan ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan, produktivitas tanaman, konten buatan, serta metode budidaya, dan penilaian saat storytelling. Sebenarnya apa sih tabulam pot? Nah, tabulam pot ini menarik ya, adalah singkatan dari tanaman buah dalam pot. Ini adalah konsep hortikultura yang populer di kalangan pecinta tanaman dan tukang kebun. Tabulam pot adalah cara yang praktis untuk menanam pohon buah-buahan dalam pot atau wadah yang lebih kecil sehingga cocok untuk mereka yang memiliki ruang terbatas seperti teras rumah, apartemen, atau halaman kecil. Lah, cabai rawit ya, kita sudah banyak tahu Bapak Ibu bahwa ini sudah banyak ya di kalangan kita. Nah, ini sedikit saya jelaskan bahwa tanaman cabai rawit ini eh, dapat ditanam di daerah mungkin sawah ya, jalan untuk kisaran di ketinggian 0 sampai 1000 mdpl dan suhu 26 sampai 28 derajat Celcius dengan permukaan dengan curah hujan tropis ya skala tersebut. Nah, kondisi tanah secara umum harus subur Bapak Ibu dengan pH 6 sampai 7 berstruktur gembur, peresapan air dan sirkulasi udaranya lancar karena untuk menghindari timbulnya berbagai masalah dalam budidaya cabai, terutama terhadap keamanan produk dan lingkungan.
perlu dilakukan usaha budidaya yang baik dengan upaya yang tepat agar bisa berkelanjutan serta produknya aman untuk dikonsumsi. Nah, tujuan dari penanaman tabulam pot ini yaitu karena kemudahan dalam merawat tanaman sehingga tanaman bisa lebih produktif dengan intensitas perawatan yang lebih maksimal karena kita lebih fokus ya dengan beberapa pot yang kita pakai itu. Selain itu ada fungsi lain mempercantik halaman eh, rumah kita ya dengan tanaman buah atau dalam pot, cabai ya kan. Dan ini tentu saja akan membuat siapa yang bermain ke tempat kita akan kagum dengan tanaman kita, apalagi sedang berbuah ya. Yang ketiga, membuat tantangan baru karena tanaman buah sangat identik dengan tanaman yang dapat membutuhkan lahan yang luas. Akan tetapi ketika kita mencoba dengan seluruh pengetahuan yang kita miliki mengenai penanaman dengan pot di lahan yang sempit itu akan semakin terlihat keren. Dan terakhir ya kita dapat membuat lahan sempit yang ada menjadi tempat yang produktif. Ada beberapa tips penanaman cabai Bapak Ibu dari kami panitia dari segi pemilihan pot. Untuk menanam cabai dalam pot, langkah pertama adalah kita harus pilih ukuran pot yang sesuai dan memiliki lubang drain ice yang cukup. Anda juga bisa menggunakan kantong tanam atau polybag. Nah, ini adalah ilustrasi pot yang drain ice-nya bagus ya Bapak Ibu. Sehingga ketika kita menyirami air, dan itu tidak akan menimbulkan genangan air di dalam pot sehingga menyebabkan pembusukan akar. Lalu dari kedua yaitu pemilihan media tanam Bapak Ibu. Jadi media tanam harus memiliki struktur yang baik, menyediakan drain ice yang cukup, memiliki kualitas nutrisi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan. Biasanya untuk cabai ini pencampurannya yaitu tanah, kompos, dan bahan organik lainnya yang dicampur dengan komposisi tertentu sebagai media tanam dalam penanaman. Nah, cara penanaman dan penyiraman, lakukan penanaman atau penyiraman di pagi hari sebelum jam 9 atau di sore hari setelah pukul 15.30. Hal itu untuk menghindari tanaman stres karena panasnya udara ya atau paparan matahari. Memang hindari menanam di siang hari. Dan perhatikan kondisi metan atau media tanam, pastikan air mengalir di seluruh daun, akar, dan tidak mengenang, sehingga menyebabkan busuk akar. Namun tetap jaga tanah sedikit lembab terus-menerus dan jangan biarkan tanaman mengering sepenuhnya. Selain itu, ketika penyiraman, kita sarankan agar daun bisa cukup basah ya. Eh, tapi kita harus menghindari penyiraman langsung dari atas ke bawah, dari atas kepala tanaman, karena itu nanti lebih ini ya menyebabkan infeksi jamur. Ya, disarankan dengan metode penyiraman pada ilustrasi ini yang ada semacam pori-porinya atau mungkin dengan sprayer gitu ya. Lalu penempatan tanaman tabungan pot cabai. Menanam cabai dalam pot membutuhkan posisi di mana tanaman menerima sinar matahari penuh. Cabai adalah tanaman yang menyukai panas seperti halnya tomat dan terong. Selain itu, pilih tempat yang memiliki sirkulasi udara yang baik agar terhindar dari penyakit. Perlu juga memberikan keteduhan pada siang atau sore hari saat cuaca begitu panas. Penggunaan pupuk dan pestisida. Cara sederhana dalam penggunaan pupuk adalah menggunakan pupuk dasar NPK dan pupuk organik lainnya. Dan untuk mengatasi hama atau bakteri penyebab penyakit, serta rusaknya cabai bisa menggunakan bahan pestisida cair padat dengan komposisi yang proporsional. Dari segi panen, waktu panen dapat bervariasi
dan bergantung pada kultivar dan kondisinya. Tetapi sebagian besar varietas membutuhkan 2 hingga 4 bulan. Anda dapat mengidentifikasi ini saat cabai siap dipanen dari ukurannya. Semakin lama Anda meninggalkan cabai di tanaman, ya semakin pedas rasanya. Nah, pada bab berikutnya yaitu ketentuan dan prosedur lomba bagi Bapak Ibu sebagai peserta. Pertama, peserta lomba merupakan peserta karyawan Petrokimia Group. Sesuai dengan arahan Ketua Lomba, Pak Ari Primantara dan Pak Iski Arizona, bahwa lingkup pesertanya adalah Petrokimia Group, bisa karyawan organik Petro ataupun anorganiknya. Yang kedua, peserta terdaftar dan tergabung di WA Group kompetisi yang dibuat panitia untuk kemudahan koordinasi. Yang ketiga, peserta telah mendapatkan bibit serta pot atau polybag dengan kapasitas 30 liter. Bibit dalam kondisi sehat dan ketika sudah diberikan. Namun dalam progres perkembangannya ternyata semisal ada bibit yang mati, maka peserta secara otomatis dinyatakan gugur. Yang ketiga, penggunaan produk pupuk dan sejenisnya diutamakan dari produk-produk petrokimia Gresik. Yang keempat, pelaporan perkembangan tanaman wajib dilakukan dengan mengisi link pelaporan pada tanggal-tanggal yang tertera pada link berikut. Jadi di link tersebut sudah kita sediakan Bapak Ibu rentang tanggal harus logsit itu nanti tinggal milih aja gitu. Berikutnya, bagi seluruh peserta mendapat kesempatan belajar menanam dan selain mendapatkan pembagian bibit atau polybag, akan ada sertifikat sebagai bukti keaktifan karyawan dalam eh, mengikuti program-program yang ada di perusahaan untuk bisa menjadi evidence di hasil dev kemarin ya yang disosialisasikan mengenai proaktif kemarin. Berikutnya lagi, setelah diseleksi nanti 3 besar peserta akan melakukan presentasi storytelling terkait metode budidaya. Kemudian baru ditentukan juara 1, 2, dan 3. Bagi juara 1, 2, dan 3 akan berkesempatan tampil di panggung event HUT Petrokimia Gresik ke-52 tahun. Berikut adalah beberapa kriteria pemenang yang disepakati oleh Ketua Lomba. Pertama, kejujuran dan kesesuaian dengan peraturan yang telah disosialisasikan oleh panitia. Yang kedua, konsistensi upload perkembangan tanaman di link logsheet yang disediakan. Jadi begini, untuk kejujuran dan kesesuaian ini kita harapkan bagi Bapak Ibu sebagai peserta dalam progres penanaman ketika sudah mendapat bibit sampai waktu dinyatakan berhenti itu tidak ada semacam rekayasa ya seperti itu. Yang kedua, konsistensi upload perkembangan tanaman di link logsheet yang disediakan. Nah, di link logsheet ini nanti ada beberapa instruksi, semisal pelaporannya itu 2 minggu sekali mengukur ketinggian. Nah, ketinggian itu diukur dari nanti ada ilustrasinya di logsheet itu. Ketinggian batang utama dan juga nanti ada mungkin pengukuran kanopi, lebar kanopi yaitu dari pengukuran kiri ke kanannya tanaman atau ini rentang lebarnya cabang dari tanaman cabai tersebut. Lalu yang ketiga, kesuburan tanaman.
Nah, ini akan dinilai Bapak Ibu mengenai tinggi tanamannya, lebar kanopi, jumlah buah, mungkin tingkat kesegaran itu bisa nanti warna ke ini ya, kondisi daunnya gitu. Terdapat bukti menggunakan produk pupuk PT Petrokimia Gresik selama progres pemantauan perkembangan bibit. Jadi kan pada pengisian link worksheet itu akan ada upload foto ya Bapak Ibu pada link tersebut. Lah itu kita harapkan panitia ini bisa melihat nih, oh Bapak atau Ibu tersebut ini menggunakan pupuk ini jenis ini ya kan dari PT Petrokimia Gresik. Jadi di sini ada unsur semacam promotif Bapak Ibu. Yang terakhir, video storytelling terkait metode budidaya. Nah, saat pembuatan video storytelling itu nanti akan kita umumkan lebih lanjut bagi peserta yang masuk ke semifinal. Di situ nanti ada kategori berapa panjang video yang harus dibuat, apa aja yang harus diceritakan, mungkin tingkat kreativitas ketika menanam itu butuh apa aja, kendalanya apa aja, diatasi dengan apa aja, seperti itu. Nah, sekarang pembahasan bab terakhir, Bapak Ibu, tidak terlalu lama ya. TM ini sengaja eh, technical meetingnya, yaitu kita harikan hari ini ya, Bapak Ibu, hari Selasa 30 April 2024 dengan Zoom online. Yang kedua, pembagian bibit tanaman itu akan kita bagi pada hari, bukan kita bagi ya. Ini kebetulan kan bibit ini kita dapat juga dari lokasi yang cukup jauh dan kebetulan pada saat transportasi itu kita butuh treatment lebih lanjut. Nah, oleh karena itu kita butuh waktu mentreatment bibit-bibit ini di lokasi kami agar memastikan kondisi bibit ini sebelum diterima oleh peserta itu kondisinya sehat atau dalam kondisi primanya ya kan. Nah, oleh karena itu, maka pembagian bibit tanaman akan mulai kita buka pada hari Rabu sampai dengan Kamis, tanggal 1 sampai 2 Mei 2024. Nah, ini di area belakang gedung kompartemen Pabrik 3, Departemen Produksi 3A. Nah, pada pengambilan pengambilan bibit ini, tanggal merah. Mohon maaf. Hmm. Tanggal 8 Ya, minimal. jadi eh, untuk pembagian bibit sepertinya hari Kamis, cuman tanggal 2 Mei 2024. Nanti bisa diambil di belakang kantor produksi 3. Di situ ada PIC kami yang menjaga standnya dan di situ juga ada eh, semacam bukti pengambilan ya, semacam absen gitu yang disediakan. Dan pelaksanaan kompetisi dilakukan mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 28 Juni 2024. Dan tahap berikutnya yaitu penjurian awal. Tim juri kita meminta tolong pada personel di Departemen Riset serta ketua acara mungkin dari Bapak Rizky Arizona sebagai dewan jurinya. Event Employee and Engagement untuk menentukan 3 besar pemenang. Ya, 3 ya. Tasku. Nah, tanggal 28 sampai 30 Juni adalah rentang waktu penjurian awal Bapak Ibu dan di situ akan diumumkan pada tanggal 30 Juni 2024. Nah, pengumpulan video storytelling bagi 10 besar semifinal. Nah, jadi begini Bapak Ibu, kita melihat jumlah pesertanya yang ketika pendaftaran ya itu sangat banyak. Alhamdulillah cukup diminati program dari Ketua Event Employee Engagement ini. Nah, di situ ketika pesertanya memang banyak, maka kita akan memutuskan untuk memilih 10 besar semifinal. Namun ketika nanti jumlahnya di bawah 100 yang memenuhi,
maka 3 besar yang kita pilih untuk langsung ditentukan juara 1, 2, 3-nya. Oleh karena itu, pengumpulan video storytelling akan dilakukan pada rentang tanggal 30 Juni sampai 2 Juli. Dan penjurian akhir tanggal 3 Juli sampai 4 Juli 2024. Di sini Dewan Juri akan menilai eh, hasil akhir dari penanaman tadi. Terus kedua, video storytellingnya. Serta keabsahan dari atau keaslian dari progres-progres yang sudah dilakukan. Lalu pengumuman juara 1, 2, dan 3 itu dilakukan pada tanggal 4 Juli 2024. Berikut adalah timeline lomba tabung pot capai UTPKG ke 52 tahun. Tadi kita rekap itu Bapak. Nah, sekian materi dari technical meeting pralomba tabung pot cabai sudah kami sampaikan. Jadi untuk diskusinya silakan barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan. Berikut Pak Fuad nggih. Monggo Pak Fuad. Cek. Suara saya masuk, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo. wabarakatuh. Siang Pak. Halo, cek. Suara saya masuk? Sebentar Pak. Mungkin speaker saya masih terlalu pelan. Cek. Sudah Pak, sudah cukup jelas Pak Fuad. Terima kasih Pak. Terima kasih, Mas Rahmat. Saya mau tanya, untuk nanti kita kan dibagi potnya itu apakah pot plastik atau langsung pot ini ya, apa namanya, yang permanen, artinya apa namanya, kalau yang kita biasa beli kan di pot seperti kresek gitu ya. Nah, dan nanti dibagikan seperti itu atau sudah dalam bentuk pot yang Ya. seperti apa gitu? Mohon info. Baik Pak Fuad, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi begini, untuk bibit yang eh, kami sediakan, eh, di situ usianya sudah hampir 3 bulan. Nah, bibit yang tersedia itu masih tumbuh di dalam polybag dengan ukuran yang kecil ya, seperti yang kita lihat tadi. Dan di situ media tanamnya kita standarkan. Untuk media tanam awal adalah sekam mentah ya, bukan sekam bakar ya. Nah, nantinya ketika pengambilan bibit, kami juga menyediakan pot sesuai arahan dari Pak Rizky Arizona. Jadi ketika peserta mengambil bibitnya, itu akan kami berikan 2. Satu, bibit yang tertanam pada polybag kecil beserta sekamnya tadi. Yang kedua, pot dengan diameter kurang lebih 30 cm. Dan kemungkinan yang akan kami berikan pot itu berupa pot plastik, Bapak. Jadi eh, ini sedang progres kita apa ya, bahasa Jawanya kulaan gitu ya. Begitu Pak Fuad. Izin usul Pak Rahmat gitu. Oke, Jadi Pak. semisal nih, karena ini kan eventnya untuk ulang tahun gitu. Jadi usul saya potnya itu diseragamkan, terus dikasih stiker atau apa ya, penanda bahwa ini untuk event HUT Petro seperti itu Mas. Jadi untuk promo juga bahwa karyawan Petro ini di ulang tahun HUT 52 ini ada semacam legacy atau ini ya, acara khusus gitu seperti itu Mas. Jadi misal potnya itu dikasih stiker 52 terus diberi nomor peserta masing-masing seperti itu Mas. Itu usulan saya. Terima kasih. Baik, Pak Fuad, terima kasih untuk masukannya, Pak. Kayaknya memang ide bagus ya. Di sini kita nanti coba mengatakan semacam stiker yang tahan air, karena kebetulan kalau pot ini nanti kan pasti kotor-kotoran gitu ya, Pak ya. Tapi tidak masalah, coba kita nanti perhitungkan kira-kira bisa atau enggaknya gitu, Pak. Sangat menarik, Pak Fuad. Terima kasih sarannya, Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Indra Bagus, nggih. Monggo Pak Indra Bagus.
Oh ya, terima kasih Mas Rohmat. Ini untuk apa pengambilan benih itu kan tanggal 2 ya, hari Kamis. Nah, ini saya tuh terkendala tidak bisa ngambil. Kalau saya ambil hari ini bisa enggak ya benihnya? Eh, Tapi kan Ya Pak, jadi kalau memang terkendala nanti bisa disampaikan di grup Pak, karena nggih, sebagai panitia kami ini memang secara keanggotaan terbatas ya. Cuman kalau kita bisa bantu pada tanggal berapa itu tadi? Kamis ya. Pada hari Kamis itu kalau memang ada yang nggak bisa ambil, kita akan bantu untuk mengantarkan begitu. Namun kalau memang pada hari Kamis tersebut eh, kita overload, ya berarti kita juga sampaikan untuk beberapa nama mungkin dikolektifkan gitu loh Pak untuk pengambilannya. Tapi barangkali Bapak berkenan untuk mengambil hari ini, silakan Pak. Tapi ya alangkah baiknya mungkin Kamis saja ya Pak, yang kami antarkan gitu gimana Pak? eh ini sih karena saya sampai hari Sabtu kan ada dinas keluar. Jadi kelihatannya kalau diantar pun malah tidak ada yang nerima. Nanti tidak ada yang ngerawat nih kalau ditaruh di unit kerja. Lebih baik kita ambil dulu. Nanti kalau ada usulan seperti penyanyi Mas Fuad tadi stiker bisa nyusul lah. Kan itu tinggal pasang aja kan ya stikernya. Baik Pak Indra, eh, bisa Bapak. Nanti akan kami siapkan. Mohon di caping ya Pak. Siap-siap Mas. Menjawab pertanyaan berikutnya dari Pak Hendri. Ya benar Bapak, bibitnya itu kita berikan dalam kondisi polybag kecil dengan media tanam standar semua ya. Itu sekam mentah bukan sekam bakar. Itu nanti urusan kayak media tanamnya itu kan nanti penilaian di ini ya, kekreatifan kita kita menggunakan media tanam apa. Jadi tadi kita sudah menjelaskan Bapak Ibu kira-kira tips dalam penanaman tabulan pot cabai ini secara garis besar aja seperti itu. Nanti untuk detailnya itu kreatifan Bapak Ibu sebagai peserta. Begitu. Pertanyaan berikutnya tadi dari Mbak Gita Danastri. Monggo Mbak, Bu. Iya, suara saya terdengar, Mas? Jelas. Iya. Makasih. Sebenarnya ini pertanyaan dari teman-teman saya sih. Ada yang merasa sudah daftar, cuman kok masih belum di-invite ini apakah memang ketinggalan atau gimana gitu. Terus yang kedua, kalau masih ada yang mau berminat, cuman kemarin lupa untuk ikut daftar, apakah masih bisa nyusul daftar atau tidak? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Jadi begini, memang untuk tanggal pendaftaran kita sudah membatasi untuk rentang di timeline tadi ya. Harapan kita dengan rentang yang eh, ada itu untuk Bapak Ibu yang berminat bisa segera mendaftar waktu itu. Jadi mohon maaf jika ada yang berminat setelah ditutup pendaftaran mungkin kita belum bisa menerima karena ya mohon maaf, bibit cabai yang kami sediakan juga jumlahnya terbatas untuk peserta yang terdaftar ataupun untuk spare-nya. Karena takutnya nanti jika waktu pembagian bibit ada yang nggak sehat, itu pasti kita pakai yang spare kan gitu. Nah, terus kedua, kemarin itu juga kita ada kendala, jadi mohon bantuannya untuk Bapak Ibu peserta, barangkali ada rekannya yang belum masuk WA Group, nanti bisa dituliskan di WA Group agar nanti kita invite ulang seperti itu. Karena ya ini sebenarnya di link pendaftaran itu harusnya sudah kami sediakan di situ link WA-nya sehingga kita tidak repot nge-save satu persatu atau melalui Google Kontak ya. Jadi mungkin ada beberapa kendala Bapak Ibu. Nanti tolong dibantu untuk rekannya yang belum masuk WA Group bisa ditambahkan. Nanti kami share materi ini di WA Group tersebut. Terima kasih Bu atau Mbak Gita Danastri. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Berarti ini nanti saya langsung di DM adminnya aja atau di grup aja gitu ya. Kalau teman saya yang daftar sebelum ditutup masih belum masuk grup gitu ya.
Benar. Baik, terima kasih. Sama-sama, Mbak. Baik, berikutnya untuk Pak Yoko dari Fabrikasi ya. Silakan Pak Yoko. Terima kasih Mas. Ini mau izin mau tanya Mas, ada 3 sih Mas. Ini sing jumlah sing bibit sing diberikan bakal piro Mas? Terus dari bibit sing diberikan nanti apakah bakal dinilai semua? Sampai yang terakhir untuk pupuk sama sediakan sendiri apa kita yang beli sendiri ya? Itu aja sih Mas, makasih Mas. Terima kasih Pak Yoko untuk pertanyaannya. Jadi mungkin jawaban ini saya harap bisa ini ya memperjelas keraguan kita. Ya. Jadi begini, eh, setiap orang akan disediakan satu bibit. Nah, ketika nanti pengambilan bibit di lokasi belakang kantor 3A, itu nanti kita pastikan bibit yang diterima Bapak atau Ibu satu itu dalam kondisi yang sehat. Oleh karena itu ketika kita kulaan kemarin, itu kita juga sediakan spare ya kan. Takutnya ketika proses kita mensegarkan ketika mobilisasi dari tempat pengadaannya itu ada yang semisal bibitnya sakit ya nggak mungkin kan kita berikan ke peserta gitu. Jadi satu orang mendapat satu Mas dan juga selain bibit satu tadi juga kita berikan pot dengan ukuran 30 cm standar begitu Mas. Kalau pupuk berarti kita beli sendiri ya Mas? Benar, Mbak Yoko. Jadi untuk semacam pupuknya, semacam media tanamnya, komposisinya seperti apa, mungkin kekreatifan eh, penyusunan media tanam ya. Kadang kalau semisal saya ya disuruh nanam cabai atau aglonema, mungkin di bawah kan saya kasih genting, semisalnya pecahan genting, dan terus saya campur tuh media tanam pakai areng, sekam bakar, sama pupuk organik, sama tanah, saya mix. Nah, dengan itu harapan saya di situ ada serapan yang bagus, aliran drainase yang bagus seperti itu. Jadi untuk media tanam dan pupuk memang kami tidak menyediakan, karena itu nanti akan dinilai sebagai tingkat kekreatifan bagi para peserta. Seperti itu, Mas. Oke Mas, siap Mas. Terima kasih Mas jawabannya Mas. Sama-sama, Mas. Mungkin untuk pertanyaan terakhir dari Pak Arif, Petrokimia Gresik, infrastruktur Petrokimia Gresik. Monggo Pak Arif. Baik, Mas, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya gini, Mas, ini kan untuk peserta lomba ini kan dari karyawan Petrokimia Group ya. Ini berarti yang TKNU boleh bergabung ya, Mas ya. Ini soalnya kemarin dari infrastruktur kemarin kan daftarnya bareng-bareng, tapi yang dimasukkan di WA Group cuma satu saja. Mungkin itu sih, Mas, pertanyaan saya, Mas. Baik, terima kasih Pak Arif untuk pertanyaannya. Jadi memang arahan dari Pak Rizky Arizona sebagai ketua event ini, memang PG Group artinya selain organik, TKNU juga diperbolehkan. Nah, di sini permasalahan ya ini tadi sama yang ditanyakan oleh Bu Gita tadi, bahwa ada beberapa anggota yang belum masuk ke WA Group. Jadi minta tolong Pak, jika Bapak sudah join di grup, bisa di DM ke WA Group atas nama atau nomornya berapa yang belum dimasukkan, atau mungkin nanti Bapaknya yang saya jadikan admin untuk membantu memasukkan rekannya yang sudah terdaftar untuk masuk ke grup. Seperti itu Pak. Baik, siap, Mas, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin eh, sekian dari materi technical meeting pra lomba tabu lampau cabai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri technical meeting ini.
dan panitia lomba atau event employee and engagement ini sangat mengapresiasi eh, Bapak Ibu yang mendaftar pada setiap lomba yang kami adakan. Saya selaku penyampai materi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dari panitia lomba dan atas diri saya sendiri ketika menyampaikan materi ada salah dan kurangnya. Kita tutup meeting ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.